Halo teman-teman, apa kabar? Aku sekarang penampilan baru pakai topi Deddy Corbuzier karena aku pengen memperkenalkan series baru juga di channel ini, yaitu Bacain Threads. Nah, Threads ini kalau teman-teman belum tahu, itu kan kita tahu Twitter ya. Teman-teman tahu Twitter kan? Twitter atau X. Nah, Threads ini adalah X atau Twitternya yang dibuat oleh Instagram. Jadi isinya itu adalah orang yang ngasih, dia nge-tweet lah intinya, kayak ngasih kata-kata atau foto-fotonya dalam jumlah kata yang terbatas terus dibagiin ke orang gitu. Jadi kalau Instagram tuh fokus ke foto video, Threads ini banyak fokus ke teks dan ide kurang lebih. Menariknya, yang kurasakan adalah kalau aku main X atau Twitter, isinya itu sering orang-orang berantem atau rumor-rumor atau konspirasi ini dan itulah pokoknya. Tapi kalau aku baca Threads itu saat ini ya, mungkin karena masih di awal-awal juga, nggak tahu kalau udah makin ramai berubah atau enggak. Aku lihat di Threads itu isinya orang-orang yang berbagi pengetahuan dan menurutku ilmu yang dikasihnya tuh bener-bener on point gitu. Aku banyak tersentuh dengan ilmu-ilmu yang dikasih via Threads. Kayak ngena aja, aku suka lari misalnya, dia banyak ngasih insights tentang lari dan dia nggak cuma ngasih pendapat yang di surface level aja, tapi dia ngasih insights yang lebih dalam juga, kayak tentang latihannya, tentang metode-metode yang berbeda, atau tentang traveling itu banyak banget hacksnya. Bahkan tadi aku lihat kayak beberapa hacks traveling di Jepang, atau misalnya sekarang kan ada tren kabur aja dulu tuh. Nah di situ juga banyak orang yang ngebahas cara-caranya dan strategi-strategi mereka. Ada yang dari nyicipin di luar negeri sebulan pakai visa turis, jadi kayak ya dia turis sih, cuma daripada jalan-jalan dia kayak milih mencoba cosplay warga lokal gitu. Dan ini menurutku menarik juga karena itu yang kulakukan dulu ya waktu lagi gap year. Aku nabung dari gaji atau pendapatan content creator kan, terus aku pakai 2 minggu atau sebulan di tempat-tempat berbeda di dunia, dan itu ngebentuk sih kayak rasa atau preferensiku tentang aku mau tinggal di mana. Tapi ya itu nanti lah dibahas lebih detailnya ya. Pokoknya intinya Threads itu banyak ngasih info-info yang menurutku lebih edukatif, dan menurutku orang-orang yang di sana tuh lebih suka sharing gitu. Bedanya sama platform lain misalnya Instagram atau YouTube, itu kebanyakan kan didominasi oleh content creator atau influencernya. Jadi ada sosok atau figur yang kita ikutin. Nah Threads saat ini aku belum ngelihat adanya tren itu. Jadi aku nggak ngelihat adanya influencer yang diikuti kayak di Instagram atau di TikTok misalnya. Tapi dia lebih fokus ke idenya gitu. Jadi yang dilayangkan ke kita itu fokus ke ide dan topik daripada fokus ke orang. Dan ini adalah suatu opportunity bagiku buat belajar. Dan karena banyak dari topik-topik ini sebenarnya cukup kontroversial, dan salah satu misiku melalui channel ini adalah menjadi lebih kontroversial, aku berpikir kayaknya adalah masa yang bagus untuk coba ngelihat beberapa pembahasan orang di Threads, terus ngasih komentar atau reaksiku ke sana. Ini bakal bisa dari beberapa topik, misalnya kesehatan, olahraga, pembuatan habits, traveling, dan juga isu-isu kontroversial, mungkin isu-isu nasional juga. Nah mungkin kita bisa langsung mulai aja ya. Ini yang pertama kali kulihat dari kayaknya orang Malaysia, tapi topiknya masih relevan. Dia bilang, what I personally noticed after I cut sugar for only 1 week. Apa yang saya perhatikan, perubahan yang saya notice dari diri saya setelah saya motong gula untuk 1 minggu aja. Yang pertama, perut jadi nggak kembung. Yang kedua, wajahnya udah mulai kelihatan ada jawline atau garis yang ini tuh. Terus yang ketiga, badannya merasa lebih fit. Dan yang keempat, nggak ada jerawat baru yang muncul. Aku bahas ini karena ini adalah eksperimen yang sempat ku coba dulu ya. Jadi aku sempat motong gula selama 1 minggu. Singkat cerita, eksperimen itu nggak berjalan. Kenapa? Karena menurutku aku nggak bisa bekerja dengan cara yang terlalu restriktif. Dan waktu aku bilang, aku nggak bakal makan gula atau aku nggak bakal makan nasi, itu nggak bekerja karena otomatis dari dalam kepalaku tuh aku pengen ngelawan gitu. Ya aku tahan mungkin nggak makan gula 7 hari, tapi di hari ke-8, itu kayak orang yang kecanduan terus nemu barang yang bikin dia candu terus jadi kayak banyak banget gitu ku makan. Dan ini menurutku lebih bahaya. Jadi yang kulakukan adalah untuk menanggulangi ini, aku coba untuk perbanyak. Maksudnya apa? Perbanyak, aku makan lebih banyak lagi hal-hal lain yang menyehatkan. Jadi daripada aku fokus ke motong gula, aku fokus ke nambah sayur, nambah protein, dan nambah real food. Dan yang terjadi adalah kalau kita udah fokus nambah ke hal-hal yang sehat kayak begini, secara otomatis badan kita tuh udah memberikan sinyal bahwa kamu udah cukup loh, kamu nggak perlu lebih lagi. Sedangkan kalau kita makannya yang nggak sehat, kayak hal-hal yang terlalu banyak minyaknya atau terlalu banyak gulanya, itu kan banyak yang
setting sama manusia ya. Jadi itu nggak ada di alam sebenarnya, tapi manusia yang bikin untuk bisa diproduksi kayak gitu biar bisa dijual di pasaran dan orang candu gitu beli-beli terus. Kalau kita makan yang kayak begitu, ya dia karena beda kan sama sinyal yang kita tangkap kalau kita makan makanan dari alam gitu. Dia entah kebanyakan ininya, kebanyakan itunya, pokoknya kita jadi merasa nggak pernah cukup lah intinya. Dan akhirnya kita makan berlebihan, padahal secara kalori jumlahnya itu udah besar banget dan kita nggak perlu kalori sebanyak itu untuk pekerjaan kita saat ini. Tapi kita makan lagi. Dan itu sebenarnya yang kurasakan, dan terkhusus gula ya. Gula itu, aku waktu itu nonton channel YouTube atau content creator atau influencer kesehatan, udah bersertifikasi juga kayaknya. Namanya Glucose Goddess, jadi beliau bilang efek-efek dari insulin. Insulin itu kayak ya gula darah kan. Dan katanya kalau misalnya kita mau fokus ke produktivitas dan optimisasi hari-hari, kita harus lebih mindful atau lebih hati-hati dengan kapan kita mengkonsumsi gula. Dan akhirnya aku agak hati-hati juga dalam timing konsumsi gulaku. Misalnya kalau aku tahu bakal ada kelas atau aku bakal kerja yang aku harus fokus, itu aku nggak bakal makan gula sebelumnya. Karena dengan aku makan gula sebelumnya, kemungkinan yang akan terjadi adalah itu gula darahku, dan itu yang biasanya bikin kita ngantuk, males. Dan dulu aku nggak pernah tahu kenapa, sampai aku akhirnya ngeh bahwa peran gula ke bagaimana kita merasa itu besar banget. Oke, jadi balik ke tips praktisnya adalah ya aku makan lebih banyak sayur, makan lebih banyak protein, dan akhirnya secara otomatis tuh keinginanku untuk gula itu jadi berkurang. Dan awal-awal emang masih gara-gara kebiasaan ya, ngelihat snack makan, tapi setelah beberapa waktu dia jadi kayak oh ya udahlah gitu, dia nggak butuh lagi lah menurutku. Jadi apakah sekarang aku masih makan gula? Jawabannya iya, tapi sangat-sangat terkontrol dan ada tujuannya. Misalnya ya sesekali boleh lah kalau misalnya mau nge-treat diri sendiri lah ya. Kayak ya harus juga setiap kali tuh mikirin soal ini sehat atau enggak ya. Kadang kita mau aja kayak makan dan cuma makan doang untuk entah kesehatan atau rasa kebahagiaan kali ya. Tapi intinya kita nggak harus ngeobsesi juga setiap makan gitu. Tapi aku biasanya lebih oke makan gula misalnya kalau ada event, terus ditawarin orang, terus di kegiatan-kegiatan yang mungkin sekali-sekali doang gitu. Kayak misalnya naik pesawat, kan jarang naik pesawat ya. Jadi kalau dikasih makanan tuh biasanya aku makan gitu. Tapi kalau misalnya sehari-hari nih, makananku dari pagi sampai malam, aku nggak bakal milih gula buat bikin aku kenyang gitu. Tapi kalau ada event di kampus, ada acara di tempat teman, terus ada makanan manisnya, ya aku makan aja santai. Atau kadang itu dipakai buat pre-workout, buat lari gitu. Jadi sebelum lari itu, sebelum berangkat, 30 menit sebelum makan beberapa puluh gram karbohidrat, biasanya dari gula-gula sederhana, biar gampang diproses dan dipakai lari. Karena itu emang ada fungsinya, dan itu buat ngebantu pas lari, merasa jauh lebih bagus, lebih kuat. Dan ya aku ngerasa sih dulu pas nggak ngerti juga bahwa nggak setiap kali makan gula itu buruk. Jadi aku ngehindarin makan gula banget tuh waktu itu. Cuma jadinya lariku, yang salah satu lari itu olahraga utamaku by the way, dan lariku jadinya yang harus menderita gara-gara itu. Jadinya aku nggak pernah benar-benar merasa kuat gitu. Baru berapa kilometer aja dan merasa lemes, dan akhirnya target-targetku nggak kecapai. Jadi ya kalau bagiku sih yang pasti ya kuncinya di mana-mana juga keseimbangan ya. Cuma caranya mencapai di sini adalah makan dulu, makan makanan yang real food, yang sehat, yang kirim sinyal ke tubuh bahwa oke, kamu udah cukup, dan baru mungkin setelah itu pikirin yang manis-manisnya. Timing juga sangat berpengaruh buatku, kayak bisa tonton Glucose Goddess saja, beliau yang udah bersertifikasi buat ngebahas ini. Tapi untuk ngutip beliau ya, timing kapan makan manis-manisan, urutan misalnya kita ada sayur, ada lemak, ada karbohidrat, dan ada protein kan di atas piring gitu. Kita makan yang mana dulu, itu bisa ngaruh banget ke gimana perasaan kita gitu. Kalau kita makan gula dulu misalnya, nanti lebih tajam ngedrop gula darahnya, dan itu yang bikin kita ngantuk, bikin ini, bikin itu. Tapi ya bisa teman-teman lihat sebenarnya kalau teman-teman perhatikan, dikombinasikan dengan olahraga. Aku sekarang udah agak kurusan, yang juga membingungkan sebenarnya. Kayak menurutku ini sehat ya, aku merasa sehat, jauh lebih baik. Tapi kadang kalau aku ke Indonesia tuh, kamu kurusan, kamu harus makan lebih banyak lagi. Dan mungkin ini juga yang harus kita sadari ya. Kadang kalau di Indonesia tuh, kita nggak terlalu diajarkan tentang nilai-nilai gizi, apa yang terkandung dalam makanan kita itu nggak terlalu diajarkan kan. Kayak ya mungkin karena budaya ya, atau orang tua juga sebenarnya kadang nggak semuanya yang tahu tentang ini. Jadi karena udah kebiasaan aja turun-temurun, pokoknya kita kemana aja gitu disuruh makan, yang penting makan.
Gak terlalu peduli makannya semenyehatkan apa, yang penting makan sampai kenyang. Kalau belum habis tuh piring nasinya 2 bakul, itu belum makan, tidak afdol namanya. Jadi kita dibiasakan sama hal kayak gini, yang mana mungkin sebagai orang dewasa sekarang kita udah bisa lihat bahwa oh ternyata ini nggak terlalu bermanfaat gitu, justru banyak negatifnya. Kadang kita tetap harus ya menghormati juga ya, tapi kita harus tahu bahwa apalagi nih kultur goreng-gorengan, kultur masakan yang setiap kali makan tuh ada minyaknya gitu ya, itu kita harus hati-hati juga. Karena yang kurasakan adalah tiap kali aku ke Indonesia nih, makanan pagi, siang, sore, malam, dan juga snack-snacknya itu kombinasi antara gorengan, tepung, minyak-minyakan kan. Dan kita kadang nggak sadar ini. Dan menurutku ya makanan-makanan ini ada perannya. Kayak nggak mungkin nggak makan makanan Indonesia selamanya, tapi daripada melihatnya sebagai makanan staple 3 kali sehari, aku sekarang melihatnya kayak oh ini adalah makanan hadiah atau self reward gitu lah. Jadi bukan sesuatu yang dijadikan rutinitas, tapi kayak oh ini kalau aku ada jajanan lebih atau aku pengen merayakan sesuatu, nah aku makan nasi padang misalnya, atau makan sop apa gitu. Mungkin sop lebih better ya, cuma yang kayak goreng-gorengan dan semacamnya, tapi bukan yang dimakan setiap hari juga gitu. Makanya kalau kita lihat badan bapak-bapak Indonesia, terkhusus yang baru kerja nih, yang atau 5 tahun 10 tahun kerja lah, yang udah ada tabungannya dan udah bisa lah bayar-bayar apa-apa sendiri, bisa kita lihat tuh biasanya bentuk badan bapak-bapak itu buncitnya tuh mirip-mirip semua. Termasuk bapak aku dulu ya. Jadi kayak aku ngelihat semua bapak aku dan teman-temannya juga semua. Kayaknya bapakku sekarang udah aware bahwa habits makannya nggak tepat, jadi udah di-adjust dan lebih baik gitu. Cuma kadang kan bentuk badan tertentu itu memberikan sinyal bahwa kayaknya yang dimasukin ke tubuhmu itu kurang tepat. Dan ya ini juga hanya beberapa sudut pandangku lah tentang pilihan-pilihan makanan. Cuma aku ngerasain jauh perbedaannya ke bagaimana percaya diriku, bagaimana aku merasa, performaku di olahraga juga, dan karena setiap aspek tuh mempengaruhi aspek lainnya, ini memperhatikan apa yang kita masukkan tuh bisa ngaruh banget menurutku. Oke, aku nggak tahu kenapa, tapi yang masuk ke dalam threadsku itu kayaknya algoritma Malaysia gitu. Cuma ini tetap menarik juga. Adik-adik kat university, this is me speaking on behalf of future you yang dah bekerja suatu hari nanti. Adik, please enjoy your uni years. Jaga ibadah, jaga akhlak, tuntut ilmu dan explore new skills, experiences, tangkap gambar dengan kawan-kawan. Videokan banyak-banyak dan jangan malas try new things. Uni life adalah fase yang akan sangat kita rindui nanti. Awak masih berada di sana. Enjoy, okay? Pokoknya intinya ngasih pesan bahwa masa-masa di universitas itu adalah masa-masa yang harus dinikmati. Dan aku cukup resonate dengan ini ya, karena ya selama kuliah aku mungkin merasa bahwa waktu tidak berjalan selambat yang kuharapkan. Jadi banyak hal-hal yang kutunda dari awal yang sekarang kusadari bahwa ini udah telat kah? Atau kayak, tahu nggak sih dulu tuh kita mikir bahwa waktu masih sekolah nih ya, waktu masih kecil tuh kita mikir, oh di masa depan aku mau jadi ini, mau jadi itu, mau jadi ini, jadi itu. Sekarang masa depannya itu adalah masa kini. Jadi ya kita udah sampai sebenarnya di masa depan yang kita yang dulu itu bayangkan. Dan ternyata ya secara umum mungkin kita melihatnya kita kok gini-gini aja gitu. Atau kita nggak yakin ini bakal gimana ke depannya. Kita masih banyak pertanyaan lah, dan quarter life crisis dan semacamnya itu kan terjadi sangat lumrah ya di umur kita. Cuma aku mungkin dari awal yang salah satu penyesalanku di universitas ya, nggak terlalu membuat teman. Jadi karena aku udah punya channel YouTube kan, Instagram, aku merasa aku udah bisa ketemu teman-teman online gitu. Tapi beda gitu teman-teman online sama teman-teman yang bisa kita rasain main dan juga belajar bareng dan merasakan ini dan itu bareng di universitas. Jadi beda gitu kalau kita bisa secara langsung sama cuma sekali doang kalau ketemu, karena secara umum kita kenalnya online kan. Jadi kalau aku bisa muter balik sih, aku bakal coba lebih banyak networking ya. Networking bukan dari sudut pandang transaksional, tapi ya mungkin ada manfaatnya di situ bisa jadi, tapi bukan itu poinnya, melainkan ternyata kita sadar bahwa ya semakin kita dewasa semakin sulit membuat teman baru. Jadi kalau kita lagi ada kesempatan-kesempatannya di saat ini, kayak di kampus atau di kuliah atau sama-sama anak magang, itu kan kita secara natural tuh ditempatin ke tempat yang gitu kan sama orang-orang seumuran kita. Jadi bisa lebih relate juga. Kalau misalnya ada di situ, saranku adalah coba untuk manfaatkan dan kenalan sama sebanyak-banyaknya teman. Ini suatu pelajaran yang pengen ku terapkan ke diri sendiri sih, karena secara umum tuh aku agak tertutup kayaknya. Aku juga introvert, dan kayak kalau di dunia asli tuh jarang terlalu ngambil inisiatif buat kenalan sama orang baru. Biasa selalu nunggu mereka yang nyamperin, dan
aku sadar sih kayaknya ini nggak terlalu bermanfaat juga buatku. Oke, kali ini aku dapatnya bahasa Inggris, cuma dia bilang it takes 3 years for a degree, 5 years to become an engineer, 6 years to become a doctor, but you give up after 3 months of no results as a data analyst. Intinya kayak kita butuh 3 tahun buat dapat gelar, terus 5 tahun untuk jadi insinyur, atau 6 tahun untuk jadi dokter. Tapi 3 bulan bekerja sebagai data analyst aja, kita udah nyerah karena nggak ketemu hasilnya. Mungkin aku nggak bakal bahas contoh spesifik data analyst ini ya, tapi ya, aku cuma mau bahas perspektif waktunya aja gitu. Karena kita kadang ya, di umur saat ini, kita merasa udah harus jadi segalanya. Pastinya, media sosial tuh memperkencang efek itu gitu. Karena apa yang kita lihat semuanya, yang kita konsumsi kan orang-orang muda yang udah sukses. Tapi kita sadar nggak mereka tuh berapa persen kecil dari populasi yang ada gitu. Bahkan kadang dari mereka, saking berprivilege-nya gitu, di umur yang sangat muda sekali itu jadi lebih mudah juga untuk mencapai kesuksesannya, yang mana kita nggak punya privilege itu. Dan ya good for them lah, bagus untuk bisa memanfaatkan privilege-nya. Tapi kita harus sadari bahwa ya banyak banget faktor X yang nggak bisa kita kontrol yang mempercepat atau memperlambat kita dalam mencapai suatu target yang sama orang lain. Dan yang kita lihat di media sosial kan semuanya udah berhasil aja tuh. Jadi kita pikir kita adalah orang yang presentasi orang yang gagal gitu. Padahal kalau misalnya kita bandingin sama orang dengan privilege yang sama atau latar belakangnya yang sama, mungkin kita ada di posisi yang lebih baik. Tapi kita nggak sadar itu. Terus juga kadang tuh merasa nih ya, aku umur 23, tahun ini 24 kan. Itu ngerasa udah terlambat atau udah terlalu tua mungkin. Padahal ya, kalau aku masuk ke kantor dan lihat orang-orang di sana, atau aku lihat orang-orang secara umum aja, itu banyak banget kok yang keberhasilannya itu belakangan gitu. Dan kadang aku mikir ya di 24 nih, dengan penghasilan fresh graduate katakan, itu aku ngebandingin apa yang bisa aku beli, apa yang bisa aku lakukan, sama orang-orang yang udah kerja 20 tahun, 25 tahun. Yang mana artinya nggak fair kan, kayak aku lihat dengan gajiku saat ini misalnya, aduh ini gimana nanti kalau misalnya aku mau beli rumah atau mau punya anak 1, 2, mereka kuliahnya di mana? Aku udah mikir jauh banget ke sana. Padahal ya orang-orang yang udah kerja 30-40 tahun aja kadang masih bingung dan masih harus nabung juga buat itu. Tapi aku dengan kemampuan fresh graduate, bahkan aku masih kuliah saat ini dan digaji sebagai mahasiswa, itu udah mikir bahwa aku nggak bakal bisa catch up gitu. Padahal perjalanan masih panjang dan kadang tuh perubahan-perubahan dalam karir kalau kita lihat kan, itu jarang banget yang bisa diprediksi gitu. Kadang tuh ada 1-2 tahun yang super life changing, yang apapun yang kita lakukan di situ kita dapat positifnya aja, karir naik daun ini dan itu, dan ya kita harus bersiap aja sebenarnya buat momen-momen lucky breaks kayak gitu. Kayaknya ini berlaku buat YouTube, buat karir-karir gitu. Kadang kita nggak tahu kan, kadang kapan ada masa transisinya, kapan ada perlu orang yang di atas kita yang dituker atau semacamnya. Tapi kita harus siap lah. Oke, ini aku nyari ya konten-konten yang bahasa Indonesia tapi belum ketemu. Mungkin aku mau bahas yang kabur aja dulu nih. Kayaknya kita bisa nemu. Oke, dan ini aku udah mulai lihat nih beberapa tweet dengan bahasa Indonesia yang membahas bahasan Indonesia juga. Di tengah movement kabur aja dulu dari Indonesia, aku yang udah masuk tahun keempat di Belanda masih maunya balik ke Indo. Kalau PhD ku udah selesai, pasti aku bakal kangen masa-masa hidup tenang di Belanda dengan udara yang bersih dan segala keteraturannya. Tapi yang pasti saat ini aku pengen balik ke Indonesia karena keluarga besar dan teman-teman, kemudahan dan kehidupan yang dinamis. Wait for me, Indonesia. Jadi ini jarang ya aku ketemu yang justru malah pengen balik ke Indonesia. Kebanyakan yang aku temui itu yang pengennya itu keluar dari Indonesia. Dan gimana pendapatku soal ini sebenarnya? Aku termasuk orang yang percaya bahwa kita adalah global citizens. Jadi aku nggak merasa terlalu nasionalis karena aku merasa untuk menjadi nasionalis itu artinya adalah untuk menjadi masyarakat global juga. Jadi kita jadi bagian dari dunia. Dan kadang tuh aku kurang relate sama orang-orang yang bilang, kamu kok nggak nasionalis, kamu nggak cinta Indonesia dan ini dan itu. Karena gimana ya, kayak itu menurutku sangat-sangat definisi nasionalis yang terlalu disimplifikasi gitu, yang terlalu disederhanakan. Dan juga menurutku nih, kayaknya di generasi 1 dan 2 sebelum kita, itu nasionalisme itu benar-benar digaungkan karena kayaknya ini kan generasi-generasi yang habis berhasil memenangkan kemerdekaan Indonesia ya. Dan juga secara umum tuh habis menyelesaikan peperangan lah ya di seluruh dunia. Jadi mungkin rasa nasionalisme itu semakin lebih penting lagi karena adanya pengalaman traumatis bersama ini. Tapi semakin ke sini aku melihat bahwa generasi kita tuh justru semakin terbuka lagi dan semakin melihat bahwa kita nggak terpaku sama paspor doang gitu. Apalagi kayak
kita kan nggak memilih untuk lahir di mana ya, kayak jadi kontrak sosial yang ada di antara kita dan negara, mau negara apapun, itu banyak yang bisa pertanyakan sekarang, karena ya sama kayak kita nggak milih lahir di keluarga di mana, kita nggak milih juga lahir di negara yang mana. Kalau kita lahir di Indonesia misalnya, sudah kewajiban lah Indonesia buat menjaga anak-anaknya, tapi anak-anaknya apakah punya kewajiban juga untuk membayar ke Indonesianya? Kan di sini tuh bisa dipertanyakan gitu, karena namanya kontrak itu kan terjadi kalau kedua pihak tuh menyetujui. Sedangkan pernah nggak kita menyetujui bahwa kita bakal milih satu negara gitu? Dan bahkan kalau kita udah dewasa, apakah pilihan itu, kalau pilihan itu kan berarti ada ya pilihan beberapa kan, tapi kenyataannya kan bagi orang nggak ada pilihan, melainkan untuk ya terima aja negara apa dia lahir gitu. Jadi kita bermain dengan lottery atau kayak lotre gitu, kayak untung-untungan kita mau lahir di negara mana kan. Dan menurutku di hidup kita yang satu ini, semua orang tuh punya kebebasan buat milih dia bakal berkembang terbaik di mana dengan cara seperti apa. Tentu ini beda dengan kasus di mana dia secara terang-terangan memerangi Indonesia ya, bawa bendera Indonesia kemana-mana terus dibakar atau hal semacamnya. Tentu ini nggak boleh ya. Atau misalnya dia ya ambil duit beasiswa yang harusnya ada kontraknya buat pulang ke Indonesia, tapi dia pakai buat bertahan di luar negeri, ya ini juga menyalahkan kontrak, karena ini kan ada kontraknya, dia ada tanda tangani di awal dan sama-sama tahu kedua pihaknya. Tapi kalau misalnya ya ini dengan kapasitas sendiri, strategi-strategi sendiri, mencari cara untuk berkarir di luar negeri, menurutku itu sah-sah aja. Dan kemarin tuh ada video atau klip viral dari Opung Luhut yang membahas bahwa mending jadi orang biasa-biasa aja, atau aku lupa spesifiknya apa, tapi pokoknya intinya mending di Indonesia daripada jadi second class citizen di luar negeri. Nah, pendapatku soal ini adalah, jadi gimana ya, kayak setelah aku merasakan tinggal di luar negeri nih, kita nggak terlalu peduli sebenarnya jadi second class citizen atau enggak, karena secara umum perilaku orang tuh ya baik ke kita gitu, terkhusus kalau keluar negerinya negara yang udah maju ya, dan secara keadilan dan kesejahteraan sosialnya udah terdepan gitu. Kita nggak terlalu peduli kita second class citizen atau enggak gitu, karena kita sadar juga di Indonesia juga ya, kalau misalnya kita nggak kenal orang-orang yang tepat, kita nggak punya latar belakang yang seperti apa gitu, yang itu pun untuk dapat latar belakang itu kadang butuh kenalan yang tepat juga. Keponakan dan keluarganya tidak punya background tertentu, agak sulit untuk bisa jadi ya citizen yang level-level atasnya juga gitu. Jadi kayak ya pilihannya adalah kita sebagai sama-sama nih orang biasa aja, ya kita bakal lebih kenyataannya kemungkinan besar bakal lebih sejahtera di negara-negara yang udah maju gitu sistem keadilan dan kesejahteraan sosialnya. Jadi makanya kayak aku nggak terlalu peduli sejujurnya sebagai jadi second class citizen atau enggak, karena secara umum ya aku nggak terlalu peduli juga jadi orang kaya banget atau enggak gitu. Kadang ya hidup yang fulfilling kan nggak terreservasi buat orang kaya doang gitu. Kadang ya kita harus ngebuat pengorbanan, dan kayaknya yang dibahas dari tweet atau postingan thread ini adalah pengorbanan itu. Kadang emang di Belanda itu nyaman dan semuanya ada gitu ya, teratur dan apa-apa gampang. Bahkan sebagai second class citizen kita bisa menjamin kualitas hidup yang tinggi. Tapi kadang ini adalah harga yang sulit untuk kita bayar, karena untuk bisa membayar atau membeli keuntungan-keuntungan ini, kita harus mengorbankan satu dan lain hal yang mungkin nilainya lebih penting atau tidak berharga bahkan. Misalnya bagi Ibu Nurisa Dida, ini hal-halnya seperti waktu dengan keluarga besar dan teman-teman, kemudahan dan kehidupan yang dinamis di Indonesia. Dan aku juga sebagai perantau yang ngerasa kadang tuh kontribusiku ke Indonesia itu bisa ditingkatkan. Atau kadang aku juga ngerasa bahwa kayaknya kalau misalnya aku di Indonesia, aku bisa lebih berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan nasional atau event-event yang ada di Indonesia yang bisa membuat impactku tuh lebih kerasa gitu, dan aku bisa ngebantu lebih. Sedangkan sekarang aku cuma jadi ya mahasiswa biasa aja, ke kampus nggak ada yang tahu kan, kemana-mana juga nggak ada yang terlalu peduli gitu. Bahkan teman-temanku yang tahu aku punya channel YouTube ya nggak terlalu peduli juga, mereka nggak ngikutin YouTube kayak gitu. Jadi kayak ya aku di sini sekadar melakukan ya rutinitas biasa aja. Sedangkan kalau di Indonesia menurutku aku punya kemampuan yang bisa lebih untuk ngebantu orang. Kadang ada perasaan-perasaan kayak gitunya ya. Cuma ya di sisi yang lain juga ada beberapa harga yang harus dibayarkan. Misalnya akses ke pendidikan yang berkualitas terlepas dari tempat atau rankingnya di mana katakan. Atau akses ke pekerjaan-pekerjaan yang memadai. Dan ini yang bikin ku agak miris juga ya. Gajiku di sini sebagai working student, mahasiswa yang bekerja di posisi yang
buat mahasiswa doang, posisi bawah-bawah tuh berarti, yang dibayar sedikit di atas UMR, itu gajiku lebih daripada orang Indonesia yang mungkin udah kerja dan lulusan dari Uniftop, udah kerja mungkin 2 tahun, 5 tahun gitu. Dan ini agak miris ya, tentu karena secara kemampuan menurutku, aku nggak lebih daripada mahasiswa-mahasiswa ini yang di Indonesia. Tapi hanya karena perkara tinggal di negara apa, dan secara lotre kelahiran kita munculnya atau brojolnya di negara mana, itu bisa ngubah kesempatan tuh kayak sebegitunya gitu. Dan makanya ini yang buatku agak miris juga, dan aku mulai paham kenapa ada tren kabur aja dulu ini. Dan itu dipahami juga karena perbaikan-perbaikan yang sering digaungkan kayak itu nggak menjanjikan kan. Kayak makin kesini kepercayaan orang sama orang-orang yang terpilih juga untuk mewakili kita itu juga semakin menurun. Kayak jarang janjinya yang dipenuhi. Dan kita makin kesini makin dewasa makin lihat bahwa ternyata semua ini adalah permainan transaksi gitu. Siapa yang bisa naik itu jarang banget karena ya demi kepentingan kita gitu, melainkan ya soal kepentingan pribadi, terus orang naik. Giliran ada yang untuk kepentingan kita misalnya, ya walau ya pendapat juga bisa berbeda sih, walaupun ada yang untuk kepentingan kita, ini nggak terlalu dilihat dan bahkan kayak ya kalah saing sama orang yang punya kapital, punya kekayaan, punya sesuatu yang bisa digerakkan. Dan saking butuhnya orang-orang rata-rata kita untuk mendapatkan penghasilan, jadi lebih banyak juga yang bisa digerakkan. Maksudnya kayak ya buzzer-buzzer gitu. Sulit aku untuk membayangkan adanya buzzer yang bisa dibayar di negara-negara kayak Jerman gini. Pasti ongkosnya itu bakal mahal banget, dan buzzer nggak mau untuk dibayar. Kalau misalnya politik parpolnya nih minta murah-murah, ya pasti ada aja lah ya ke sepersekian persen gitu. Tapi dibandingkan dengan Indonesia bisa masif kayak begitu karena ya ada kesenjangan sosial yang dimanfaatkan. Jadi buzzer-buzzernya bersedia untuk menerima pembayaran yang nggak terlalu tinggi, dan karena itu jadinya orang-orang yang punya kapital bisa ya membeli dengan skala yang masif. Dan untuk orang yang jadi buzzer dan semacamnya, kadang tuh pilihannya ya mereka dapat 50.000 tambahan-tambahan ini atau nggak dapat sama sekali. Dan di Indonesia itu kan bisa banyak banget gitu, artinya 50.000 kalau di Jerman misalnya ya itu cuma bisa dapat apalah paling minuman kaleng doang gitu. Tapi kalau di Indonesia itu kan kayak bagi banyak orang ini bisa jadi kayak 15%, 20%, atau kalau dilakukan atau dalam kayak satu kampanye aja itu bisa ngecover kayak biaya hidup mereka yang paling sederhana gitu. Jadi adalah kayak kesenjangan sosial ini yang dimanfaatin gitu. Dan kayaknya orang-orang yang selalu mau naik posisinya itu menyadari ini. Dan gimana caranya bisa naik? Ya untuk membiarkan masyarakatnya bodoh atau membodohi masyarakatnya. Jadi dibiarkan tidak pintar dan semacamnya. Karena kalau masyarakat tidak pintar, ya bisa dibeli dengan sembako, bisa dibeli dengan ini, dengan itu. Dan kayaknya ini tren yang kita lihat ya di semua tempat yang katanya demokrasi gitu ya. Jadi caranya adalah supaya orang yang berkuasa bisa terus berkuasa, ya orang yang di bawahnya yang populasinya kan yang banyak gitu kan. Kebanyakan orang kan tidak berkuliah, bukan pemegang gelar sarjana kan. Itu gimana caranya mereka bisa dibikin sedemikian rupa supaya mereka gitu-gitu aja gitu. Dan akhirnya kalau orang gitu-gitu aja, mereka tidak kritis, tidak mencoba mengevaluasi, tidak coba untuk mempertanyakan ada yang salah atau yang enggak. Dan ini yang terjadi ya. Cuma ya kembali ke kabur aja dulu, menurutku it's up to you lah untuk ngebuat keputusan itu. Dan menurutku justru kayak kadang tuh aku merasa iri dengan teman-teman yang Vietnam atau Jepang, Korea, karena mereka punya diaspora di seluruh dunia. Sedangkan diaspora Indonesia tuh menurutku persentasenya nggak sebegitu banyak. Jadi ya secara soft power nih, kayak kekuatan kita juga sebenarnya nggak setinggi itu kan. Kalau kemana-mana tuh ya orang tahu aja tentang Korea, tentang ini. Restoran Vietnam, Thailand, di mana-mana tuh ada. Tapi ngecari restoran Indonesia itu susah. Dan sekalinya ketemu, biasanya 50% pelanggannya itu juga orang-orang Indonesia. Dikit yang bisa benar-benar kayak keluar dari bubble ini gitu. Jadi ya mungkin dengan adanya tren ini gitu, siapa tahu ya ini bisa ngebantu Indonesia ya, asal yang keluarnya juga orang-orang yang benar, yang mencoba untuk berintegrasi dan melakukan yang terbaik ya di tempat mereka merantau. Oke, tapi ini aku mau lihat lebih dalam lagi nih, karena mbaknya ada membahas lebih dalam tentang poinnya. Ada yang nanya nih, kemudahan dan kehidupannya dinamis dibandingkan Belanda ini maksudnya seperti apa, Kak? Kata kakaknya, kemudahan dalam hal biaya hidup yang jauh lebih murah. Oke, aku bahas dari sini dulu. Aku agak setuju kalau misalnya biaya hidup jauh lebih murah, karena emang biaya hidup jauh lebih murah. Tapi kalau kita ngomong dengan gaji rata-rata yang, kalau misalnya gajinya dari Indonesia ya, itu nggak
menurutku nggak murah jadinya. Ya murah karena kita mungkin ya kalau udah punya latar belakang tertentu atau udah punya ya akses-akses tertentu, ya pasti bakal jadi murah ya untuk petinggi-petinggi perusahaan, misalnya untuk YouTuber-YouTuber influencer yang satu kali endorse bisa puluhan juta. Itu pasti bakal terasa murah gitu. Tapi kalau kita mikir ya, kita mau masuk pekerjaan biasa aja, itu agak susah sih untuk bilang biaya hidupnya jauh lebih murah. Di Belanda atau di Eropa kenapa mahal? Ya karena upah minimumnya juga mahal. Dan ya kalau mikirnya dengan gaji Indonesia, pasti biaya hidup di Eropa dan Belanda mahal gitu. Kan banyak tuh yang bilang kayak, ya iya sih gaji di luar negeri tinggi, tapi kan biaya hidupnya mahal. Ya emang mahal biaya hidupnya, tapi dibandingkan dengan pendapatan yang ngikutin itu juga, persentasenya tuh yang bisa ditabung juga lebih banyak gitu. Dan jangan lupa dengan ongkos-ongkos tersembunyi juga yang kita, atau keuntungan tersembunyi yang kita dapatkan. Misalnya kita persentase yang bisa kita tabung dari gaji misalnya sama ya, atau mungkin lebih sedikit. Tapi ditambah dari itu, kita juga bisa menikmati udara yang sehat. Kita bisa lihat infrastruktur transportasi umum yang baik, pendidikan yang berkualitas dan standar dimanapun kita pergi, opportunities buat travel dan lihat dunia dan belajar berbagai macam bahasa yang ada, ikut-ikut event sesuai hobi. Itu kan juga adalah harga-harga yang mungkin bisa kita pertimbangkan gitu, yang nggak tertulis tapi ada gitu, yang terjadi karena kita tinggal di tempat-tempat tertentu misalnya. Aku agak kurang setuju dengan biaya hidup yang jauh lebih murah, karena itu murah kalau misalnya kita pakai gaji dari luar negeri atau kita ada posisi sosial tertentu. Tapi yang harus dibandingkan itu adalah dengan posisi sosial yang sama nih. Misalnya sama-sama pelayan restoran di Belanda dan di Indonesia, siapa yang hidupnya lebih sejahtera. Terus yang kedua, mudah dapat makanan-makanan halal, enak. Ini setuju, makanan halal dan enak itu jauh lebih mudah ditemukan di Indonesia, hampir nggak pernah mikir dan selalu aman. Mudah ibadah, betul banget, karena menurutku tempat yang terbaik untuk jadi muslim, kalau mau jadi muslim yang lebih taat, yaitu ada di Indonesia. Aku sendiri ngelihat perbedaan di diriku sejak tinggal di luar negeri, di Jepang, di Eropa, itu udah mulai agak ada pertanyaan-pertanyaan gitu. Ini kenapa orang Indonesia kayak gini? Kenapa kayak begitu? Jadi lebih ada skeptisnya ya. Ya aku tetap muslim sih, tapi kayak makin kesini tuh makin ya ngelihat alternatif-alternatif hidup yang beda kan. Jadi kayak mulai berpertanyakan, kok kita diajarinnya dulu gini ya? Padahal orang-orang yang kayak gini lebih bahagia, lebih ini, lebih itu misalnya. Ya ini cuma pikiran side thoughts aja, mungkin bisa dibahas di kedepannya. Cuma jadinya ya tidak dipungkiri kalau misalnya kita tinggal di luar, kita bakal terekspos sama lingkungan luar yang on paper ya lebih bagus gitu misalnya. Kok mereka lebih bahagia, ini lebih gampang, itu lebih ini, lebih itu. Sedangkan kita harus apa-apa harus khawatir di Indonesia. Apa-apa harus ini, harus ini. Kita diajarkan kayak begitu dari dulu. Dan ya kalau kita emang udah komit dengan mau jadi baik ibadahnya, mau lebih diperdalam agamanya, ya Indonesia itu adalah tempat yang terbaik sebenarnya. Karena menurutku ya, sejak ada keluar nih, menurutku Indonesia emang ada bubble-nya, terkhusus dari segi kayak pemraktikan agama gitulah. Kayak apa yang diajarkan tuh ya sebenarnya kalau kita ada di bubble itu aja nggak ada masalah. Tapi pas kita udah keluar, baru kita mulai kayak ngelihat mana yang kok kayak gini sih, kok kayak gitu sih. Nah itu side thought saja. Mudah warawiri karena ada Gojek, transport murah, nggak sulit komunikasinya. Nah ini aku yang agak kurang setuju juga. Apa-apa pokoknya yang berkaitan sama murah-murah, itu menurutku relatif karena harus dibandingkan tuh bukan dengan gaji Indonesia sama standar hidup Eropa, melainkan gaji Eropa sama standar hidup Eropa gaji Indonesia dengan standar hidup Indonesia. Naik Gojek, bayangin aja kalau ya orangnya yang dapat gaji UMR gitu. Gojek dengan cepat itu bisa nambah dan bisa jadi 20%, 15% pengeluaran seseorang aja. Terus misalnya transport murah, menurutku aku lebih pilih transport yang agak mahal tapi ada opsinya. Contohnya ya integrasi kereta, integrasi bus misalnya. Dari bus titik sini ke sini terus sambungannya tuh ada kemana-mana. Ini kan yang di Indonesia nggak ada. Apa-apa harus taksi, harus ini. Dan yang aku sadari ya kayak, kok masih nggak ini sih, kayak di Indonesia kadang naik gokar itu jauh lebih mahal daripada kita naik kereta yang ke destinasi yang lebih jauh di Eropa gitu. Jadi ya sebenarnya relatif sih soal murah ini. Tapi pada akhirnya kan transportasi umum tuh bukan soal murah mahal biasanya kalau kita lihat. Orang tuh biasanya milih tuh gara-gara emang ada nggak transportasi umumnya dan punctual nggak dia, bisa reliable nggak dia.
tahu nggak kita ini transportasi umumnya bakal jalan on time atau enggak. Nah itu yang bisa lebih menurutku dipercayakan di Jepang, di Eropa misalnya. Mau apa-apa nggak harus appointment dari berminggu-minggu sebelumnya. Nah ini emang kenyamanan sih. Kayak di Eropa misalnya di Jerman dan tempat-tempat tertentu. Itu untuk apa-apa tuh harus appointment dari minggu-minggu sebelumnya. Tapi ya ini mungkin menurutku ya emang cukup nyaman dan ya karena apa aja tuh bisa kapan aja, itu lumayan asik juga. Misalnya di Eropa tuh nggak bisa kita keluar. Di Eropa tuh apa-apa tuh jam buka jam tutup tuh benar-benar diregulasi, jadi emang agak susah buat ngapa-ngapain untuk orang yang spontan. Tapi di Jepang misalnya menurutku ini gampang juga, agak-agak kayak di Indonesia lah. Konbini itu buka 24 jam misalnya, terus gampang lah buat kesana kemari. Itu ya mungkin tergantung negara yang dipilih juga ya, kalau ngomongin kabur aja dulu. Di Indo dinamis, terus rame, guyup, banyak keluarga dan teman. Nah ini yang penting, yang susah direkreasi di Belanda atau di Eropa, karena emang sepi banget dan susah buat untuk ngebangun kayak koneksi sama orang-orang lain gitu. Jadi kalau kita emang suka sama rasa community, sense of belonging, ya mungkin Indonesia bakal make sense. Warganya juga individualis, itu benar. Nggak banyak hiburan, benar juga menurutku. Ya tergantung sih. Menurutku aku menemukan hiburanku ya, karena kebetulan interestku ada semuanya di sini. Kayak mau lari, ada event-eventnya banyak lagi di kota-kota berbeda di Eropa. Satu benua itu reachable dan nggak perlu bikin-bikin visa kalau kita udah masuk sini. Kemarin aku lari di Swiss, lari di Prancis, lari di Stockholm, Norwegia, di berbagai tempat di Eropa, dan itu gampang dan tiketnya juga affordable kalau kita udah dari dalam ya. Kalau dari Indonesia ke Eropa mungkin agak mahal, tapi kalau kita dari Eropa ke negara Eropa lain menurutku jadinya cukup affordable. Terus juga kayak nonton sepak bola gitu. Kemarin aku nonton Arsenal lawan Bayern Munich di Champions League. Hal yang nggak bakal bisa aku lakukan di tempat lain. Jadi kayak tergantung ketertarikan kita, bakal ketemu hiburannya. Cuma warga yang individualis tuh bener nggak banyak apa ya, kayak perkumpulan itu juga benar. Cuma kalau pandai-pandai cari komunitas Indonesianya, menurutku kita masih bisa ketemu itu. Cuma ya kan teman-teman lama gitu ya, yang nggak mungkin semuanya dibawa ke luar negeri. Keluarga juga bakal ada di Indonesia dan ini agak susah. Oke, kayaknya untuk episode pertama atau perdana bacain threads kita akhiri di situ dulu aja. Ini udah cukup menarik sih. Emang aku mau coba beberapa hal dengan channelku. Yang pertama, lebih fokus ke channel atau genre yang long form gitu, yang panjang, beneran panjang banget. Kenapa? Karena bisa jadi ini tuh kayak podcast ya. Satu. Terus yang kedua, bisa jadi tren di media sosial tuh berubah. Kita udah beberapa waktu ini kan kebiasaan nih sama konten-konten yang pendek, short form. Aku bisa melihat adanya pergeseran tren. Jadi karena orang udah kecapean nih sama yang short form, sekarang orang lebih mencari yang long form, lebih bisa dinikmati. Makanya podcast-podcast di YouTube kan mulai naik daun lagi ya. Dan salah satu yang favoritku tuh podcastnya Raditya Dika. Senang banget aku nontonnya. Oke, thank you teman-teman. Mungkin bisa saran topik apa di bawah, atau saran untuk sesi bacain threads ini. Aku mau lanjutin lagi. Dan by the way, aku bakal pulang ke Indonesia selama bulan puasa. So, aku cukup tertarik ngelihat apa aja hal-hal yang bisa aku lakukan di sana, hal-hal baru apa yang bisa aku pelajari, lihat ada perubahan atau enggak. Semoga kalau ada ke arah yang lebih baik ya. Tapi itu aja. Terima kasih buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.